sebanyak ini obat yang harus diminum. Setiap kali habis makan supaya tetap bisa menjadi. Apa ya? Saya yang lanjut lagi ya ceritanya Orang kira dilanjut yang lakpo itu. Kan masih sore. senengane lo lapo. Ya, lanjut ya. Ini dulu. Oke. Pokoknya taruh sih. Ya, 1, 2, 3. Salam lestari. Halo lor, kembali lagi di Dia Taula Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Bojo, Mas Alex Puji Winardo. Mis. Ayo yang berarti itu tadi lanjut ceritanya. Ya kayak biasanya kamu tanya aku jawab. Gitu. Harusnya tuh jangan cerita sendiri. Berarti aku yang agresif. Hah? Kamu yang tanya. Itu loh. Berarti jenengan itu dari guest house ke base camp. Ya. Itu pagi-pagi banget. Wush. Bangun itu masih jam 4 apa setengah 5 itu. Sampai si Puja nggak berani mandi tadinya. Karena dingin memang. Tapi kan aku nekat mandi, terus akhirnya dia ikut mandi. Karena rencananya kan jam 6 kita harus cabut lah gitu. Tapi ternyata kan kita harus sarapan dulu juga. Dapat dari guest house-nya itu? Ya dapat. Nah habis sarapan kan minum obat lagi ya, jumlahnya banyak. Ya gimana ya, kalau enggak gitu ya malah mungkin nggak bisa mendaki. Kan demi kelancaran Iya. pendakian toh. Soalnya kan kondisinya kan lagi kayak gitu. Ya. Rasanya seperti ngemil snack. Nah, setelah minum obat, kita diantar sama yang punya guest house itu ke puskesmas dulu. Karena prosedurnya memang untuk ke base camp itu harus menyerahkan surat sehat dari puskesmas itu gitu. Oh, nggak bisa kita bawa dari rumah gitu. Nah, kalau rumahnya jauh kan berarti sudah lama waktunya. Nah, kalau di jalan kena COVID ya mungkin kan ada aturan, maksudnya surat sehat itu berlaku berapa hari gitu kan. ada kayaknya, ada tapi Lah ya. lawang yang lain ke situ ya kenapa aku nggak ke situ? Ya. Wong ya nggak mahal. Ya demi ya, maksudnya ben lancar prosedurnya seperti itu ya diikuti aja gitu ya. Iya. Itu berarti pas di puskesmasnya itu diperiksa apa aja? Oh, diperiksa macam-macam. Kok jawabannya Buka dulu, diperiksa. Dadanya cukup besar enggak? Enggak. Cuma diperiksa tensinya. Terus aku ditanya, Bapak memang punya ini toh, apa darah tinggi? Aku malah heran kok ditanya begitu. Enggak kok. Ini loh, tekanan darahnya tinggi loh. Jadi sebelum kita ke dokter diperiksa, itu aku sudah tahu kalau tekanan darahku tinggi di situ. Kok tinggi terus? Ya nggak tahu. Kemarin pas di dokter itu kan juga. Lah itu kan setelah turun dari tinjan itu. Lah iya berarti awalan tinggi itu di sana. Mungkin karena adrenalin atau apa. Adrenalin mau naik gunung yang cukup tinggi. Terus tekanannya ikut tinggi. Tapi ndak tahu maksudnya dari dokternya
oh ini nggak bisa mendaki enggak. Ini terus ada ini nggak kayak himbauan apa gitu? Enggak ada. Kalau darah tinggi naik gunung gitu? Enggak ada. Cuma ditanya, Bapak punya ini toh memang darah tinggi? Enggak gitu. Mungkin dia juga maklum kita habis perjalanan jauh. Nah, pemeriksaan di situ kan nggak lama karena hanya diperiksa tensinya aja. Terus dikasih surat, dari situ ngojek lagi deh. Ditungguin sama? Iya, ditungguin. Terus kita ngojek ke base camp yang ada gerbangnya Geopark Rinjani, jadi Taman Nasional Gunung Rinjani. Nah, baru di situ kita dicek udah daftar belum, sampai ditanya sampai ini juga berapa hari rencananya, terus turun lewat mana, terus bekalnya apa, itu harus didaftarkan semua. Ada isinya. Itu ada pengecekan turun itu, dicek lagi sampahnya gitu? Oh ya, akan dicek sampahnya. Gitu. Itu yang di situ agak lama itu. Ya kan ngisi bawahnya apa aja. Dan antre banyak sekali. Kalau itu apa kan bawa porter ya? Nah, yang dibawa porter itu didaftarkan gitu? Iya. Jadi yang lapor kan Puja sama satu porter. Oh gitu. Berarti nggak hanya yang dibawa kita di tas ya? Berarti porter kita itu juga dicek ya? Iya. Bawa apa aja. Lah itu ada ininya nggak? Ada sanksinya nggak kalau misalnya berangkat bawa 5 pulang ternyata cuma bawa sampah 2 gitu? Nggak ada, paling juga di blacklist 2 tahun. Oh gitu. Nah, setelah semuanya beres, kami berpisah sama porternya. Jadi karena banyaknya logistik yang harus dibawa, akhirnya kami terpaksa sewa 2 porter pikul. Sebenarnya pakemnya, aturannya itu 3-1. Jadi 3 pendaki itu porternya 1. Tapi kan itu orang waras semua. Jadi 3 orang masing-masing bawa tas. Lah itu logistiknya dibawa porter, karena aku kan nggak bisa bawa tas yang besar ya, makanya porternya harus 2. Logikanya satu porter bawa logistik sama perlengkapan yang bareng, misalnya tenda dan sebagainya, itu ya satu porter lagi bawa bebanku. Itu logikanya begitu. Nah, di situ kami berpisah karena porter jalan. Dari situ kami ngojek lagi ke base camp terakhir yang namanya Kandang Sapi. Nah, itu disitulah pendakian yang sebenarnya dimulai. Nah itu kenapa porternya nggak diojekin sekalian? Ya repot waktu itu. Yang di bawah itu banyak sekali. Nah, ini sama pikulanya di bawah gitu. Yo monteng nanti. Soalnya kan ini daripada jalan bawa berat gitu kan. Enggak, itu harga itu kan memang dihitung dari situ. Oh gitu. Jadi di base camp yang Geopark itu di situ banyak porter-porter berkumpul. Mereka ketemuan sama yang pesan jasanya, ketemuannya di situ. Berarti kalau misalnya tidak pesan dulu, langsung mendadak di situ bisa ya? Bisa, banyak sekali di situ. Nah, dari base camp Kandang Sapi itu pendaki bisa milih, dia mau milih jalan kaki atau milih ojek, gitu. Oke, pendakian sebenarnya mulainya dari sini, tapi
kalau saya sudah berumur ya prinsipnya selama masih bisa ditempuh dengan kendaraan atau ojek, saya akan milih itu karena saya harus menghemat dengkul. Dengkul itu tidak dijual, jadi saya harus hemat. Oke, itu filmnya. Nih. Loh, yang tadi kan katanya udah naik ojek. Lah kok naik ojek lagi? Ojeknya beda. Oh, Ojeknya kan beda. itu berarti berkali-kali naik ojek. Iya. Jadi dari ini guest house ke puskesmas, dari puskesmas ke base camp Geopark 2, dari base camp Geopark ini ke kandang sapi 3. Nah, terus dari kandang sapi ke pos 2 itu ojek beda, mangkalnya di kandang sapi gitu. Nggak ada yang mangkal di Geopark gitu. Berarti gantinya itu berarti cuman 3 kali ya? Ganti apa? Ganti ojeknya. Bukan cuman, banyak itu berarti. Enggak kan tadi katanya kan ditungguin di puskesmas yang dari Gesos sampai Geopark itu berarti kan 1. Terus dari Geopark ke kandang sapi itu beda toh, berarti kan 2. Oh, terus dari kandang sapi ke pos 2 itu ojek lagi berarti 3 kali. 3 kali ganti ya. Yoi. Terus yang kalau dari segi pendaki itu lebih banyak yang jalan atau ojek? Lebih banyak yang jalan. Pendaki tenan berarti. Lebih banyak yang jalan karena apa? Karena memang view-nya bagus. View-nya bagus ya. Iya, dan mereka mungkin punya dengkul yang masih kuat. Kalau aku ya nggak mau. Lagian kan tadinya rencananya habis Rinjani turunnya kan mau ke Agung, jadi kan dengkulnya dihemat. Cuman ternyata saking jauhnya dengkulnya tetap sakit, jadi yang ke Agung kan akhirnya dibatalkan. Situasional, situasinya tidak memungkinkan. Yang tadi kan jenengan cerita kan banyak pendaki yang memilih untuk jalan karena view-nya itu bagus. Itu berarti sabana gitu, sabana semua gitu. Iya. Dari base camp sampai ke pos 2 itu? Ya hampir semua, ya tentu saja ada beberapa pohon, ada apa, tapi dominan itu sabana kalau lewat Sembalun, ya. Asik. Cuman panas, gitu, panas dan jauh karena treknya itu relatif datar. Gitu. Yang penting kan tidak berdebu. Berdebu. Oh berdebu toh? Iya berdebu itu. Oh. Berdebu. Kirain nggak berdebu gitu kan, panas gitu kan nggak apa-apa. Nggak berdebu, ya. Berdebu kan. Nah singkat kata, karena ini kan naik ojek jadi nggak bisa banyak diceritakan loh. Tinggal nangkring, pegangan yang kenceng gitu. Kami berpapasan dengan banyak pendaki ya, tapi karena treknya dipisah, jadi trek untuk yang jalan kaki itu di sebelah kiri, trek ojek itu di sebelah kanan, jadi ya nggak apa ya, perjalanan nggak banyak terhambat gitu. Sampai di pos 2 itu, ini yang teman-teman harus tahu sebaiknya.
itu lapor ulang. Jadi tiket dicek di situ. Ada pengecekan di Iya, situ. ada pengecekan di pos 2. Itu karena buat apa? Ya nggak tahu, memang prosedurnya begitu. Soalnya kan udah dari basecamp kan udah ada pengecekan. Masa di pos 2 dicek lagi? Basecamp pengecekan itu kan basecamp yang di Geopark. Di kandang sapi kan nggak ada pengecekan. Kan bisa aja orang langsung ke kandang sapi kan ya. bisa, terus ngojek ke sana kan bisa. Makanya di pos 2 kan ada pengecekan tiket gitu. Menghindari penyelundup. Mungkin untuk menghindari penyelundup yang tidak beli tiket dan daftar dan sebagainya itu. Ini pangkalan ojek di pos 2 via Sembalun. Ini situasinya. Pos 2-nya di sana. Ya, amin amin. Sukses. Ya. Puncak, tembus tarian. Amin amin. Ini teman-teman. Tariannya balik sini kita tunggu nanti. Ya, ya. Ini teman-teman yang tadi ngantor. Yuk, mari. Kita pakai lotion dulu karena udaranya cukup panas. Aku bukan pesulek jadi nggak ngerti ini bener apa enggak. Kita pokoknya asal beli ya, setidaknya bisa menahan matahari. Karena kalau di Rinjani itu lebih banyak sabananya daripada pohon-pohonan, jadi panas. Takutnya kalau ini kan sudah hitam, nanti kalau kena panas jadi gosong, nanti istri bisa lupa lagi. Kakinya harus tetap mulus. Oke. Ini Kurang rata. Ini sini. Ininya, Pak. Oke. Yang tadi kan porternya jalan duluan. Nah, ketemu sama porternya di mana? Oh, kami janjian untuk ketemunya di pos 3. Jadi janjiannya makan siang di pos 3. Jadi dari pos 2 kami harus jalan dulu. Tapi jenengan sampai di pos 2 itu nggak ketemu porternya? Kalau sama porter lain ketemu, tapi yang porter kami enggak. Mari, Pak. Ya.
Yang itu berarti perjalanannya sabana terus gitu. Ya mayoritas sabana, tapi aku lewat juga semacam jembatan gitu. Jadi jembatan ini melintasi sungai yang menjadi alur ini material letusan. Jadi sungai pasir gitu. Jembatannya sih dibuat sudah dari ini beton, sudah permanen dan cukup besar itu sungainya. Itu jadi satu spot yang menarik juga sebenarnya. Aku sebenarnya pengen turun ke sungai itu, tapi ya karena mempertimbangkan waktu dan sebagainya, ngapain, gunungnya aja masih jauh sekali, kelihatan kalau masih jauh sekali. Itu misalnya kan ini musim kemarau ya, nanti kan kering, nggak ada airnya. Nah, itu kalau misalnya pas musim hujan gitu, ya jadi sungai dilewati nggak bisa no? Ya bisa lah, kan ada jembatannya di atasnya. Iya. Gitu. Aman lah ya kalau misalnya musim penghujan itu jembatannya tinggi ya. Iya. Dari cuman kalau sungainya itu. Rutenya itu kan rute tanah berdebu, kalau hujan ya berarti kira-kira jadi lumpur. Jadi sangat licin. Wah ya repot kalau mendaki pas musim hujan ya. Iya. Dari pos 2 ke pos 3 itu ada satu pos lagi, yang namanya pos bayangan. Itu saking jauhnya gitu atau gimana? Enggak. Antar pos itu kok Bukan. sampai ada pos bayangan? Bukan. Kayaknya tadinya pos 3-nya di situ. Jadi ada bekas tulisannya pos 3 juga di situ. Tapi dari pos bayangan ke pos 3 itu udah deket. Kenapa kok dirubah? Yang tahu enggak? Ya tanya pengelolanya. Tanya pengelolanya dong, jangan tanya aku. Ya kan tinggal deket gitu loh, kenapa kok dadak di. Mungkin karena pos 3 yang baru itu tempatnya lebih luas. Ya lebih luas. Kalau yang di pos bayangan itu nggak terlalu ini sih, nggak terlalu luas. Dari pos 2 menuju pos 3 ada semacam pos bayangan. Ini ada warung. Teman-teman pendaki bisa tertolong juga di sini kalau logistiknya tidak terlalu banyak. Memang tak sarankan nggak usah bawa logistik banyak-banyak lah dari bawah, capek nanti. Ya pos 3-nya masih ke sana. Ya akhirnya setelah berjalan menyusuri sabana, kami sampai ke pos 3 dan situasinya di sana cukup ramai. Jadi banyak pendaki dan masing-masing memang kayaknya ini menjadi tempat rendezvous antara pendaki sama porter masing-masing. Nanti kalau ketemu, nah itu porter kita itu, terus pada ngumpul mocok sendiri-sendiri, terus masak gitu. Jadi pada umumnya memang kalau kita berangkat pagi, maksinya di pos 3 itu. Gitu. Balik pulutan berapa? Balik mana? Lamun la pelawangan juga akan senaru kesengge. Lain lah marak lemak kan meridak buka kawat. Dia kesengge tu jande lemak kan sakit. Ini situasi di pos 3. Ini teman-teman porter kita yang bantu kita ngangkat beban segini nih. Coba kalau dibawa sendiri apa sampai paling 5 langkah kita udah tepar. Nah, justru karena itulah
di pos 3 ini cukup banyak sampah. Itu yang sempat aku sayangkan. Dan sampah-sampah ini diambilin sama monyet, terus dimasukkan ke gua. Nah, monyetnya itu katanya porter-porter itu pada tidur di gua itu, sampahnya dipakai sebagai alas gitu loh. Gitu. Sebagai alas tidur. Wow. Kenapa nggak dibawa Lah ya itu turun ya, itu bawa aja ya. yang aku sayangkan dengan aturan pendakian yang sudah diatur Basecamp seketat itu saja, orang masih bisa membuang sampah sembarangan. Apalagi tidak ada pengetatan. Iya, Wah, pasti sampah di mana-mana. Di pos 3 ini ada gua. Ini kayaknya termasuk tempat yang dianggap bisa untuk ini ya, setidaknya bisa untuk berlindung pendaki dalam keadaan emergensi. Cuman sayang nih, lihat nih sampahnya banyak banget nih. Betapa jahatnya mengunjungi satu tempat yang indah dan jauh dari jangkauan, tapi meninggalkan sampah begitu saja. Apa sih susahnya membawa turun sampah yang dengan mudahnya dibawa naik? Itu yang cukup memprihatinkan. Yang tadi kan jenengan bilang sampah-sampah itu kan dibawa monyet ke gua kan gitu. Lah jenengan sempat ketemu monyetnya enggak? Sering. Monyet itu bahkan sudah ada sejak perjalanan dari airport ke Sembalun. Coba videonya kamu teliti. Aku kadang ngambil begini, itu ada monyet di pinggir jalan. Berarti masih banyak ya sana ya monyetnya ya? Monyetnya masih banyak, tapi perilaku mereka mulai berubah. Jadi monyet-monyet ini sudah kayak pengemis di pinggir jalan itu, menunggu dikasih makan sama manusia. Termasuk yang di rute pendakian itu mereka juga cari isi food, jadi makanan yang gampang bisa sisa pendaki kayak gitu. Mereka kayak gitu tuh dibiasakan ya, makanya Iya. kan terpola seperti itu akhirnya. Dan sebenarnya sudah ada himbauan, sudah ada di plang itu sudah ditulis jangan memberi makan binatang. Tapi kan kalau makan nggak habis terus piye? Iya, Kan ya pada dibuang lah itu, dimakan binatang-binatang itu. Yang rute dari pos 3 ke atas Ya. itu masih sabana dan landai terus gitu atau udah mulai berubah agak Masih landai, menanjak? masih landai, dan itu Ya kayak gitu ya, bikin jauh ya. iya, dan itu satu tantangan tersendiri. Jadi ini kok nggak naik-naik gitu loh. Ini Iya. nggak najak-najak kapan sampainya. Gunungnya tingginya 3726, ini landai terus gitu. Jadi kadang agak Jenuh gitu atau gimana? frustrating gitu loh. Bikin frustrasi, wah ini gitu. Apalagi kalau pas kabutnya hilang, kelihatan puncaknya, jajak itu lihat puncaknya Masih jauh. masih jauh gitu. Kalau sama ini yang sama Argopuro agak beda. Argopuro jelas lebih jauh lagi. itu ya malah bikin frustasi lagi ya. Kalau itu iya, karena kalau itu kan sampai ketinggian tertentu kan sabana gitu. Kalau sudah di gunung, kalau sudah sabana kan berarti dekat puncak, nggak taunya masuk hutan lagi. Keluar hutan sabana lagi kan gitu. Beda. Oke,
Ini kami sampai di pos 4 dan Dada masih belum beradaptasi karena terlalu intim sama sahabat yang ini. Nih, anak-anakku jangan ditiru ya, cukup aku aja. Nah, perjalanan dari pos 4 menuju pos 5 inilah kami ketemu dengan salah satu netizen kita. Oh iya. Ya, Bang Boni yang dari mana? Kerawang Apa ya? Itu kan sempat telepon juga tuh ya, pas ada sinyal. Habis itu pas ada sinyal kan kita sempat telepon toh. Aku pas di kantor itu. Oh, iya. Halo Mbak Dia gitu. Oh iya, salam kenal, aku bilang gitu. Bang Boni, halo Bang Boni, kalau nonton. Hai, kapan kita ini mendaki lagi bareng? Nantilah kalau kita ke sana. Ke ini loh, Gede Gede Pangrango loh. Pangrango. Udah janji loh ya, mau nemenin Calling-calling. loh ya. Bang Iya. Boni. Ayang Beb, Jah Tomblok. Ini dapat salam dari Bang Boni. Dari mana kan? Jauh-jauh dari Kerawang. Dari Karawang, Jabar. Nanti kalau kamu mau ke Gede Pangrango, Nah. hubungi beliau. Siap. Sama alirannya, Kretek. Kretek. Mandalawangi, Mbak. Ditunggu di Mandalawangi. Surya Kencana. Barulah dari pos 4 menuju pos 5 itu mulai ada trek yang tanjakannya cukup menantang. Itu di tempat yang disebut Bukit Penyesalan. Kalau di Semeru tuh apa ya? Tanjakan apa ya? Tanjakan Cinta. Tanjakan Cinta. Terus di Ciremai itu kan ada apa Tanjakan Bapak Tere. Bapak Tere. Ini Bukit Penyesalan. Bukit Penyesalan. Itu mungkin orang yang naik ke situ saking capeknya, saking ininya medannya terjal gitu, menyesal mungkin kali ya. Enggak, karena ini katanya porter itu karena orang-orang mengira bukit ya, habis bukit itu selesai, ternyata belum. Gitu. Oke. Kami akan mulai mendaki apa yang disebut sebagai Bukit Penyesalan. Tapi betapapun saya tidak akan pernah menyesal mendaki bukit ini, Rinjani maupun gunung-gunung yang ada di Indonesia. Tetap semangat sampai kaki nggak bisa kuat lagi melangkah. Let's go. Menyesal deh kena prank. Tapi kalau dari keterjalannya engkol-engkolan itu lebih. Engkol-engkolan itu. Ya, sumbing toh. Itu lebih berat. Engkol-engkolan tuh nggak ada ininya. Nggak ada pegangannya. Nggak ada pegangannya. Ya, kalau ini masih ada pohon-pohon dan nggak terlalu terjal juga. Oh iya. Iya. Oh. Tapi untuk ukuran Rinjani ya memang itu cukup inilah. Lumayan. Untuk trek Sembalun itu lumayan. Tapi kalau trek Senaru mungkin beda. Kalau trek Torean juga pasti beda. Karena sudah ngalami aku. Tapi udah bener ya naiknya lewat Sembalun ya. Aku kalau ngulangi lagi itu ya paling ya lewatnya Sembalun, lagi. turunnya Torean. Ngapain naiknya lewat Torean? Turunnya Senaru. Itu dengkul lebih lagi itu, menderita lagi itu. Yang statementnya jenengan itu kan tidak akan menyesal mendaki Bukit Penyesalan dan gunung-gunung yang ada di Indonesia kan gitu. Lah itu kan jenengan sebelum nanjak di Bukit Penyesalan itu, lah setelah nanjak di Bukit Penyesalan jenengan turun ke Segoro Anak, terus turun lewat Torean, itu jenengan menyesal enggak? Menyesal. Menyesal gak ngajak kamu. Bener, aku menyesal gak ngajak kamu.
Tak kira menyesal treknya gimana gitu. Enggak menyesal. Jadi malah pengennya sih aku dikasih umur panjang, amin. Bisa bawa kamu, amin. Bisa bawa Akio, Aiko. Ya berarti ya kalau di minumin obat yang banyak ya jangan. Oh enggak kok, ini aku malah mau minta kalau bisa kasih dong snack lagi, snack obat itu yang lebih banyak deh. Kalau mau diajak ke dokter juga jangan susah. Enggak dah. Diajak pijat juga jangan susah. Wah. Janji. Yeah. Salam lestari. Ya udah toh. Ya udah. Katanya kamu mintanya dipotong-potong. Ya, oke, lanjut lagi nanti videonya. Terima kasih sudah menyaksikan di Atau Channel.